Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari salah satu film Dewa Palu, yaitu Thor Ragnarok. Saya Inggris aku. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini merupakan film ketiga dari Thor dan film yang langsung menjadi jembatan dengan Avengers Infinity War. Sebelum masuk ke alur cerita utamanya, saya akan menceritakan sedikit rangkuman dari film sebelumnya, yaitu Thor God of Thunder dan Thor The Dark World. Pada film pertamanya, Thor yang sebelumnya kehilangan kelayakan untuk menggunakan Mjolnir, akhirnya kembali mendapatkan kekuatannya dan berhasil mengalahkan villain utama dalam film ini, yaitu Loki si tukang tipu. Pada film keduanya, Thor melawan peri keling bernama Malekith demi merebut kembali The Ether atau Reality Stone. Dengan bantuan dari teman-temannya, Thor pun berhasil mengalahkan Malekith. Tetapi sayangnya, dalam pertarungan itu Thor harus rela kehilangan ibunda tercinta yaitu Frigga dan adik angkatnya yaitu Loki. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Thor Ragnarok. All around you. Setelah melihat seorang translator yang mempromosikan akun Instagramnya, kita diperlihatkan Thor yang sedang ditangkap oleh seorang iblis bernama Surtur. Thor, son of Odin. Son of a bitch. Bukan tanpa alasan Thor datang ke tempat itu. Thor ingin mencari tahu penjelasan tentang mimpinya yang memperlihatkan Surtur sedang menghancurkan Asgard. Surtur pun memberitahu kalau apa yang dilihat Thor itu adalah peristiwa Ragnarok, yaitu sebuah fenomena kehancuran Asgard yang diakibatkan dari kebangkitan Surtur yang jutaan tahun lalu telah dikalahkan oleh Odin. Surtur sendiri akan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya ketika mahkotanya disatukan oleh The Eternal Flame. Into the eternal flame, and then you suddenly grow as big as a house? A mountain. Merasa dirinya sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Thor pun membebaskan dirinya dan bertarung melawan Surtur. Surtur yang tidak dalam kekuatan penuhnya karena pertarungan lawan Odin dahulu pun dapat dikalahkan Thor dengan mudah. Setelah mengalahkan Surtur, Thor pun membawa mahkota Surtur dan kembali ke Asgard. Tetapi tidak seperti biasanya, sekarang Bifrost tidak lagi dijaga oleh Heimdall melainkan Scourge. Kini Heimdall dianggap pengkhianat Asgard dan dibuang oleh Odin. Merasa ada yang tidak beres, Thor pun langsung pergi menuju ke istana. Father? Oh shit. Benar saja, ternyata Loki lah yang selama ini memerintah Asgard dengan menyamar menjadi Odin. Sementara Odin sendiri ia letakkan di panti jompo. Anjir, pelindung ke-9 dunia tinggal di panti jompo, menggar otak Loki ini. I saw you die. I mourned you, I cried for you. I'm honored. Lalu tiba-tiba muncul portal dimensi yang menelan Loki dan meninggalkan secari kertas yang berisi alamat rumah dari Doctor Strange. Thor pun langsung mendatanginya. Thor Odinson. Di sini untuk pertama kalinya Thor bertemu dengan Doctor Strange. Lalu Strange meminta Thor untuk duduk terlebih dahulu sambil minum luwak white coffee, kopi nikmat gak bikin kembung. Strange menanyakan alasan kenapa Thor membawa Loki yang merupakan ancaman bagi dunia mereka ke bumi. Thor memberitahu alasan mereka ke bumi adalah untuk mencari tahu di mana Odin berada. Dr. Strange pun bersedia memberitahukan lokasi dari Odin. Lalu Thor pun diteleportasi ke sana kemari sambil Dr. Strange mencari cara membawa mereka langsung ke tempat Odin berada. Stop doing that. Lalu Strange berhasil membuka portal dimensi menuju tempat Odin. Sorry. Thor juga meminta Strange untuk mengembalikan Loki. Don't think for 1 minute you second rate. Alright, bye-bye. Saat sampai di situ, Odin sudah menunggu mereka. Di sini Odin yang sudah mengetahui bahwa ajalnya akan segera tiba memberitahu bahwa Ragnarok, yaitu hari kehancuran dari Asgard, akan segera tiba. Ternyata sebelum Thor lahir, Odin mempunyai seorang putri yang merupakan dewi kematian bernama Hela.
Hela sendiri adalah wanita jahat yang sangat kuat, sampai-sampai sosok seperti Odin bahkan tidak mampu untuk mengalahkannya dan hanya bisa mengurungnya saja. Hanya nyawa Odin yang menghalanginya untuk bebas. Tapi kini, Odin akan segera tiada dan Hela pun dipastikan akan terbebas dan berbuat kehancuran di dunia. I love you, my sons. Lalu, setelah mengungkapkan rasa sayangnya kepada Thor dan Loki, Odin pun berubah menjadi serpihan cahaya dan menghilang dari hadapan mereka. Tak lama kemudian, seperti yang diberitahu Odin sebelumnya, jika dirinya mati, maka Hela akan terbebas dari kurungannya. Hela yang secara resmi adalah anak pertama dari Odin meminta Thor dan Loki untuk berlutut di hadapan ratu mereka yang baru. So he's gone. Kneel. Thor yang enggan melakukannya pun langsung melemparkan Mjolnir ke arah Hela. Tetapi Hela dengan mudahnya mampu menahan laju Mjolnir dan menghancurkannya. Loki yang merasa tidak mempunyai kesempatan menang melawan Hela pun langsung meminta untuk membuka Bifrost untuk kembali ke Asgard. Hela yang berada di belakang Thor dan Loki pun menyerang mereka berdua yang menyebabkan Loki dan Thor terpental keluar dari jalur Bifrost. Sementara Thor dan Loki entah terpental kemana, Hela pun telah sampai di Asgard. Tak lama kemudian, Hela pun langsung membunuh semua penjaga yang berada di tempat itu. Scourge yang ketakutan hendak dibunuh oleh Hela memilih untuk menjadi tangan kanan dari Hela. How would you like a job? Sementara Loki masih belum diketahui keberadaannya, Thor mendarat di sebuah planet antah barantah bernama Sakaar. Sakaar sendiri adalah planet yang dikelilingi oleh gerbang antar galaksi, di mana berbagai macam benda luar angkasa dan makhluk hidup bisa melewati gerbang-gerbang tersebut. Tak lama kemudian datang seorang scraper bernama Valkyrie yang langsung menangkap Thor dan membawanya ke tempat seorang pria bernama Grandmaster. Grandmaster adalah penguasa dari planet Sakaar dan pemilik dari sebuah kontes gladiator mematikan. Di sini Valkyrie menjual Thor sebagai barang temuannya untuk kemudian dijadikan salah satu kontestan dalam gladiator milik Grandmaster. He's a fighter. I take 10 million. Yang mengejutkan, ternyata Loki juga berada di tempat itu. Di sini, Loki menjadi orang kepercayaan dari Grandmaster. Karena jalannya waktu di Sakaar berbeda dari planet lain, entah bagaimana caranya, Loki 2 minggu lebih dulu sampai ke tempat itu sebelum Thor. In any case, you know I've never met this man in my life. He's my brother. Adopted. Lalu Grandmaster memberi kesepakatan kepada Thor. Jika Thor berhasil mengalahkan juara milik Grandmaster, maka dirinya diperbolehkan kembali ke Asgard. Sebelum pertarungan gladiator dimulai, Thor dimasukkan ke dalam penjara terlebih dahulu. Di sini ia bertemu dengan seorang tumpukan batu gak jelas bernama Korg dan teman baiknya bernama Mick. Don't let that intimidate you. You don't need to be afraid unless you're made of scissors. Setelah menceritakan tentang dirinya sendiri, di sini Korg menceritakan bahwa saking kuatnya juara bertahan milik Grandmaster tersebut, sampai-sampai siapapun yang mencoba melawannya dipastikan akan tewas. Fight him, win, and get the hell out of this place. Di sisi lain, Hela yang sudah menguasai Asgard menggunakan Eternal Flame yang disimpan di ruang rahasia milik Odin untuk membangkitkan kembali para pasukannya dan anjing peliharaannya yang bernama Fenrir. I've missed you all. Saat sedang mendoakan Odin, Loki datang menemui Thor ke dalam penjara tersebut. What I'm telling you is, you could join me at the Di sini, Loki mengajak Thor untuk bergabung bersama dirinya di pihak Grandmaster daripada kembali ke Asgard untuk melawan Hela yang sama sekali bukan tandingan mereka. Tetapi Thor tidak menghiraukannya. Thor pun sudah sangat depresi dengan semua yang sudah ia alami sampai saat ini. Loki pun mengharapkan kemenangan Thor dalam melawan juara bertahan dari Grandmaster yang katanya sangat-sangat kuat besok. Piss off, Ghost! Lalu tibalah hari pertandingan. Thor pun melakukan persiapan bersama dengan Korg. Hair and blood all over this, guys. Can you clean up the weapons once you finish your fight? Dari Korg, Thor mengetahui bahwa Valkyrie adalah seorang Asgardian. Asgard is in danger. Setelah tidak berhasil membujuk Valkyrie, kini tibalah saatnya Thor akan bertarung. Tetapi sebelum bertarung,
rambut Thor pun dicukur terlebih dahulu. Hands aren't as steady as they used to be. Lalu Thor pun memasuki arena. Lord of Thunder. Ternyata lawan tanding dari Thor adalah Hulk. Sontak Thor pun langsung senang bukan main, karena dirinya dan Hulk adalah sesama anggota Avengers. I have to get off this planet. Loki yang punya masa lalu kelam dengan Hulk pun sangat ketakutan. No Banner, only Hulk. Lalu tiba-tiba Hulk langsung menyerang Thor. Terjadilah pertarungan antara Buto Ijo Keker melawan Gundala Putra Petir. Kemudian Thor pun mencoba menenangkan Hulk seperti yang dilakukan oleh Black Widow. Tetapi sayangnya tidak berhasil. Alright, screw it. I'll get you out. Hingga sampai saat Thor terdesak oleh Hulk, ia pun kembali melihat sosok ayahnya dan mampu mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Hulk pun dibuat terpental oleh Thor. Hingga sampai saat Thor hendak mengajar Hulk lagi, Grandmaster yang curang pun menyetrum Thor hingga Thor dapat dikalahkan oleh Hulk. Di sisi lain, banyak rakyat Asgard yang tidak mau tunduk kepada Hela sebagai ratu baru mereka. Hela pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap orang-orang yang tidak mau tunduk kepada dirinya. Kemudian, Hela menjadikan Scourge sebagai algojunya dan mengajaknya ke gerbang Bifrost untuk pergi menaklukkan dunia. Scourge, where's the sword? Tetapi pedang Hovan yang mampu membuka gerbang Bifrost telah dicuri oleh Heimdall yang ternyata masih hidup. Heimdall sendiri sudah mengamankan orang-orang Asgard yang membelot Hela dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang terbilang cukup aman. Di sisi lain, Thor yang sudah sadar pun bertemu dengan Hulk di ruangan para gladiator tinggal. Hulk in a hot tub. Ternyata Hulk bisa sampai ke tempat itu dengan Quinjet yang ia kendarai di akhir film Avengers Age of Ultron. That's in my brain now. Seperti yang diberitahu sebelumnya, Sakaar adalah tempat yang dikelilingi oleh berbagai portal galaksi yang kemungkinan salah satunya terhubung ke salah satu tempat di bumi. Asgard. It's big. Thor meminta bantuan Hulk untuk membantunya menghadapi Hela di Asgard. Tetapi karena Hulk menganggap bahwa Thor adalah teman dari Banner dan bukan Hulk, maka Hulk menolaknya. Banner's friend. I don't even like Banner. I'm into numbers and science and stuff. Lalu sementara Hulk berlatih dengan Valkyrie, Thor meminta bantuan kepada Heimdall yang bisa melihat segalanya untuk mengetahui keadaan Asgard sekarang. Keadaan Asgard sekarang sudah porak-poranda. Heimdall berusaha untuk melindungi orang-orang Asgard dari pasukan Hela yang mengejar mereka. If I let her leave, she'll consume 9 realms and all the cosmos. Lalu di akhir obrolan, Heimdall pun memberitahu Thor cara keluar dari Sakaar. Malamnya, Thor dan Hulk terlibat sedikit percecokan. Stupid Avenger. You're tiny Avenger. You know what? Earth does hate you. Tak lama kemudian, Thor meminta maaf kepada Hulk karena telah berkata kasar kepada dirinya. Just a couple of hot-headed fools. Kind of both like fire. Raging fire. Do I like smoldering fire? Kemudian Thor meminta bantuan Hulk untuk memanggil Valkyrie ke tempat itu. Angry girl. Di sini, Thor meminta Valkyrie untuk bergabung bersamanya untuk pergi ke Asgard melawan Hela. Tetapi Valkyrie yang tahu betapa berbahayanya Hela memilih untuk menolak ajakan Thor. Faced her once back when I believed in the throne, and it cost me everything. Di tengah obrolan, ternyata Thor sempat-sempatnya mencuri remote penyetrum milik Valkyrie dan melepaskan alat yang menempel di lehernya. Thor pun mempersilahkan Valkyrie untuk tinggal di Sakaar saja, sementara dirinya menyelamatkan rakyat Asgard. Because that's what heroes do. Thor pun langsung bergegas menuju Quinjet berada.
Lalu Thor mencoba mengaktifkan pesawat tersebut. Voice activation required. Thor, Access denied. God of Thunder, Access denied. strongest Avenger. Access denied. Setelah berhasil mengaktifkan Quinjet, tiba-tiba Hulk yang meminta Thor tetap tinggal di Sakaar malah merusak pesawat itu. Lalu, secara tak sengaja, Thor mengaktifkan layar yang menampilkan Black Widow yang tengah menenangkan Hulk. Karena hal itu, Hulk pun tiba-tiba menjadi aneh dan kembali berubah menjadi Banner. Banner yang masih kebingungan pun diberitahu oleh Thor bahwa dia sudah berubah menjadi Hulk selama 2 tahun. What the hell happened? Banner. Welcome, strongest Avenger. Lalu, karena tahu petarung favoritnya dibawa pergi oleh Thor, Grandmaster pun meminta semua penduduk Sakaar untuk menangkap mereka. Di sisi lain, Grandmaster meminta 2 orang kepercayaannya, yaitu Loki dan Valkyrie, untuk mencari keberadaan Hulk. 12 hours, I could bring them both back to you alive. I could do it in 2. Karena persaingan mereka, Loki dan Valkyrie pun terlibat sedikit perkelahian. I thought the Valkyrie had all died gruesome death. Lalu di tengah-tengah perkelahian, Loki membangkitkan kenangan yang cukup tragis, di mana Hela membantai seluruh pasukan Valkyrie hingga tersisa dirinya seorang. Di tempat lain, Thor masih terus menenangkan Banner yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Di sini, Banner memberitahukan jika dirinya kembali berubah menjadi Hulk, maka ia tidak akan pernah kembali lagi menjadi Banner. Wait, you're just using me to get to the Hulk. That's the Hulk. He's all like smash. I prefer you. Thor pun meminta Banner untuk menemaninya pergi ke Asgard untuk melawan Hela. Tak lama kemudian, Valkyrie pun datang menghampiri Thor dan Banner. Hi. Lalu, Valkyrie memberitahu Thor bahwa ia tidak akan berpaling lagi dari masa lalunya dan akan pergi bersama mereka untuk menghadapi Hela. Kemudian, Thor memberitahu bahwa nama tim mereka adalah Revengers. Has it got a name? Yeah, it's called the Revengers. Lalu, Valkyrie membawa mereka ke tempat dirinya menahan Loki. Ow. Sad to be sure. Di sini, mereka pun membuat sebuah rencana untuk melarikan diri dari Sakaar dan pergi ke Asgard. Do I know you? I feel like I know you. I know you too. It's weird. Lalu, Loki menyarankan mereka untuk mencuri pesawat terbaik milik Grandmaster yang kode keamanannya sudah ia curi. For safe passage. Thor pun berencana untuk membebaskan para tahanan Grandmaster dan meminta mereka untuk berbalik melawannya. I'm looking for Korg. Who's asking? Setelah itu, Thor dan Loki bekerja sama untuk mengalahkan para pasukan dari Grandmaster. Hey, let's do get help. What? Get help. No. We are not doing get help. Get help! Help him! Setelah melakukan Get Help, Loki berencana untuk menjual Thor kepada Grandmaster. Tetapi Thor yang sudah berulang kali dikhianati oleh Loki menyadari hal itu. Lalu Thor pun meninggalkan Loki dalam keadaan tersetrum dan pergi menggunakan pesawat milik Grandmaster. Grandmaster yang mengetahui pesawatnya telah dicuri pun mengarahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Thor. Di sini, Thor pun dibantu oleh Valkyrie dan Banner. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan pasukan dari Grandmaster, mereka bertiga pun berhasil menuju Bokong Iblis dan pergi ke Asgard. Di sisi lain, Korg and the Gang yang bertemu dengan Loki membebaskan dan mengajaknya untuk naik ke sebuah pesawat besar milik Grandmaster. You're in desperate need of leadership. Why, thank you. Sementara itu, Thor yang sudah tiba di Asgard mengetahui bahwa dulunya Hela dan Odin melakukan penaklukan ke berbagai macam dunia. Thor pun mengetahui bahwa Hela adalah pemilik Mjolnir sebelum dirinya. Lalu, Thor pun memancing Hela untuk menjauhi penduduk Asgard yang tengah diamankan oleh Heimdall. Go to the Bifrost! Sister. Father's solution to every problem was to cover it up. Setelah menggibai ayah mereka sendiri yang telah tiada, Thor pun bertarung melawan Hela. Lalu, Hela yang terlalu kuat untuk Thor lawan pun berhasil melukai sebelah matanya. Sementara itu, di jembatan Bifrost,
prajurit Asgardian yang tersisa pun bertarung melawan pasukan Hela. Sedangkan Valkyrie menembaki Fenrir menggunakan pesawat milik Grandmaster. Lalu ketika Asgardian yang dipimpin oleh Heimdall sedang dalam bahaya, You'll see! sementara Hulk melawan Fenrir, Heimdall dan para Asgardian lain pun masih terus melawan pasukan Hela. Lalu saat Heimdall terdesak, Korg pun datang menyelamatkannya. Your savior is here! Loki pun meminta semua Asgardian untuk masuk ke pesawat raksasa yang mereka bawa. Saw you coming. Of course you did. Setelah itu, mereka pun saling bahu-membahu melawan pasukan Hela. Di istana, Thor pun dibuat sekarat oleh Hela. Lalu saat Hela menanyakan Thor itu dewa apa, Thor pun kembali mendapatkan penglihatan tentang Odin ayahnya. Thor pun mengatakan kepada Odin bahwa tanpa palunya ia tak mungkin mengalahkan Hela. Thor, the god of hammers? Odin pun membalas bahwa Thor bukanlah dewa palu. Mjolnir bukanlah sumber kekuatan dari Thor. Itu hanya membantu Thor untuk memfokuskan kekuatannya saja. It's too late. She's already taken Asgard. Asgard is where our people stand. Lalu, Thor yang sudah tersadar oleh perkataan Odin pun dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Singkat cerita, Thor, Valkyrie, dan Loki pun langsung menghabisi para pasukan Hela. Sementara itu, Hulk berhasil mengalahkan Fenrir. Setelah itu, Loki, Thor, dan Valkyrie pun berkumpul untuk melawan Hela. Hit her with a lightning blast. I just hit her with the biggest lightning blast in the history of lightning. It did nothing. We need to stop her here and now. So what do we do? I'm not gonna get help. Asgard's not a place. It's a people. Lalu, Thor yang tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan menang melawan Hela pun meminta Loki untuk membangkitkan Surtur, sementara dirinya dan Valkyrie menahan Hela. Kemudian, Thor pun meminta Heimdall dan para Asgardian untuk segera meninggalkan Asgard. Tetapi sialnya, Hela menahan pesawat mereka. Lalu, Scourge yang sudah tersadar bahwa perbuatannya selama ini salah pun pada akhirnya rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para Asgardian. For Asgard. Di sisi lain, Loki yang sudah tiba di ruangan penyimpanan Odin pun berhasil membangkitkan Surtur. Sementara itu, Hela pun mengatakan kepada Thor bahwa Thor tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Thor pun mengetahui hal ini. Itu sebabnya ia membangkitkan Surtur. Lalu, sementara Hela sudah dijatuhkan ke dalam air, Surtur pun langsung memenuhi takdirnya untuk menghancurkan Asgard. Kemudian, dengan bantuan Hulk, Thor dan Valkyrie pun berhasil naik ke dalam pesawat tersebut. Hela yang masih hidup pun mencoba untuk melawan Surtur. Tetapi, Surtur yang berada dalam kekuatan penuhnya pun berhasil mengalahkan Hela. Kini, Asgard pun telah binasa. Para Asgardian yang tersisa pun kini tinggal di dalam pesawat tersebut. Asgard is not a place. It's a people. Lalu, setelah semua yang terjadi, Thor pun kini berbaikan dengan Loki. Well, maybe you're not so bad after all, brother. Maybe not. Sekarang, Thor resmi menjadi pemimpin baru bagi para Asgardian. Kemudian, di bawah kepemimpinan Thor, mereka pun akan pergi menuju bumi. Earth it is. Yes, of course, the people of Earth love me. I'm very popular. I wouldn't worry, brother. I feel like everything's gonna work out fine. Di akhir film, kita pun diperlihatkan
pesawat milik Thanos yang telah menghalangi mereka dikarenakan Thanos mengetahui bahwa Loki membawa Tesseract atau Space Stone. Lalu scene ini pun akan berlanjut di film Avengers Infinity War. This revolution has been a huge success. Yay us. You're welcome. And it's a tie. Sampai filmnya berakhir, ada satu hal yang masih membuat saya bingung. Entah saya yang nggak ngudeng atau kayak mana. Tapi tadi kan diceritakan bahwa jutaan tahun lalu Odin berhasil mengalahkan Surtur. Tapi anehnya, Odin mengakui kalau dia tidak bisa mengalahkan Hela. Maka dari itu, Odin hanya bisa mengurung Hela saja. Namun di penghujung film, Surtur sukses mengalahkan Hela. Berarti, kayak mana ya? Surtur lebih kuat dari Hela, tetapi lebih lemah dari Odin. Sementara Odin mengatakan kalau dia tidak bisa mengalahkan Hela. Saya jadi bingung. Mungkin kalau ada penonton yang berbaik hati punya pendapat lain, boleh memberitahukannya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banner's friend. I don't even like Banner. I'm into numbers and science and stuff. The Hulk, he's all like, smash, smash. I prefer you.